Demi mewujudkan target pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Jokowi, Sovereign Wealth Fund yang dinamakan Indonesia Investment Authority atau Pengelola Investasi Indonesia menyebut per September 2022 total dana kelolaan atau aset under management INA telah mencapai 28,5 miliar rupiah. CEO Indonesia Investment Authority, Rida Wirakusuma mengakui jika pendanaan infrastruktur tidaklah mudah ataupun sederhana, serta memerlukan dana yang besar. Berikut kami hadirkan liputan selengkapnya bersama dengan Bunga Cinka yang sudah kami rekam sebelumnya. Ya, B20 Summit telah resmi selesai diselenggarakan dan juga sudah sukses melahirkan legacy atau warisan-warisan yang akan diimplementasikan hingga tahun-tahun setelahnya. Dan untuk lebih jelasnya legacy apa saja, saya saat ini sudah bersama dengan Pak Rida Wirakusuma selaku CEO of AINA dan sekaligus Chair of Finance and Infrastructure B20. Halo Pak Rida, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih. Apa kabar? Nah, hingga saat ini potensi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya ada berapa banyak sih Pak? Dengan nilainya ini kira-kira berapa sih Pak? Wah, macam-macam ya. Jadi ya mungkin Anda juga tahu kami kan diangkat waktu itu tanggal 16 Februari tahun lalu. Jadi kan sebetulnya usia kita kan masih muda gitu ya. Kita sudah kerjasama waktu itu di digital infrastruktur di mana kita bersama-sama dengan GIC dari Singapura, Sovereign Wealth Fund juga itu. Lalu dengan ADIA juga Sovereign Wealth Fund tapi dari UAE dan juga dengan ADQ, another Sovereign Wealth Fund juga. Itu bersama-sama masuk ke suatu perusahaan publik yang namanya Mitratel. Nah itu kami bersama-sama yang menjadi anchor investor waktu mereka IPO. Nah yang kedua kita juga masuk ke digital digital app ya atau digital platform itu Traveloka. Jadi barang-barang juga tuh sama ada Qatar Investment, ada Omers dari Kanada, ada Allianz, ada juga GIC, just to name a few ya. Nah, itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, kalau yang pertama itu kira-kira nilainya 800 juta dari 1,2 billion. Yang kedua itu sekitar 400 juta dolar total investasi kita. Lalu yang ketiga itu kita juga masuk ke toll road bersama-sama dengan dana pensiun Belanda dan dana pensiun Kanada dan juga Sovereign Wealth Fund dari UAE. Yang kita tanda tangani waktu itu jumlahnya platformnya itu 3,75 billion ya kira-kira 54 triliun. Nah di mana kita sudah masuk 2 toll road dan masih akan terus dikembangkan ke toll road yang lain. Nah yang kita baru tanda tangan bersama-sama dengan Silk Road Fund dari China itu kita masuk ke perusahaan yang namanya Kimia Farma supaya kita bisa memajukan juga di bidang kesehatan. Tapi mudah-mudahan Anda bisa membedakan ini bukan G2G ya, ini betul-betul perusahaan to perusahaan gitu, B2B lah. Jadi memang betul-betul kita tuh masuknya amat sangat mikro gitu. Tadi malam kita dengan Masdar, lalu juga kemarin dengan CATL gitu. Jadi memang sifatnya begitu. Kalau yang CATL 2 billion, kalau yang Masdar itu masih dikembangkan tapi kira-kira 1 billion. Jadi kita sudah mulai ada beberapa yang sedang kita kerjakan. Gitu. Kalau target nilai investasi sendiri tuh sebetulnya ada targetnya nggak sih Pak? Nah itu tuh agak susah karena kan namanya juga investasi ya. Investasi itu kan harus banyak sekali pertimbangannya kan. Yang pertama misalnya apakah nilai investasinya tepat apa tidak, apakah skema investasinya bagus apa tidak, apakah aman apa tidak, apakah industrinya iya apa tidak, apakah kan kayak misalnya orang mau kawin gitu kan mesti sama-sama suka gitu kan kasarnya. Jadi mesti antara investor dan antara investi itu kan mesti sama-sama suka gitu. Kalau enggak nanti nggak bisa masuk gitu. Nah itu kadang-kadang agak susah ditentukan sih. Cuman paling tidak dalam waktu setengah tahun ini kita sudah mulai ada yang berjalan gitu. Oke, kalau tadi kita bicara soal transisi energi begitu ya Pak Rida, kalau soal infrastruktur sendiri ini seperti apa Pak Rida? Apakah sudah ada kerjasama begitu? Iya sudah ada kan. Jadi kalau infrastruktur kan bermacam-macam. Yang paling orang kenal itu infrastruktur adalah di transportation infrastruktur. Itu ada yang namanya toll road, ada yang namanya pelabuhan, ada yang namanya airport gitu kan. Di toll road kami sudah sampaikan tadi kan kita sudah buat platformnya. Kalau di pelabuhan itu kita juga menggandeng operator pelabuhan yang terkemuka di dunia namanya DP World, dimulai dengan pelabuhan Belawan di Medan. Nah nanti kita akan kembangkan ke pelabuhan-pelabuhan yang lain.
Kalau di airport kita sedang dalam tahap kontes gitu kan ya. Yang pertama itu adalah kargonya dulu, nanti setelah itu baru airportnya sendiri gitu. Karena masih dalam proses kami belum bisa ungkapkan, tapi paling tidak itu kalau infrastruktur itu adalah transportation infrastructure, di mana itu ada toll road, ada airport, ada pelabuhan. Lalu juga ada infrastruktur yang lain, misalnya infrastruktur logistik gitu, kayak misalnya warehouse. Kita sedang investigasi ya. Dan ada infrastruktur yang lain, misalnya waste management infrastructure atau water infrastructure, itu juga sedang kita lihat-lihat. Itu infrastruktur tuh kalau kita mau ngomong infrastruktur. Tapi ada 3 lagi yang memang kita lihat industri vertikal di fokus INA ini. Oke Pak Rida, kalau soal keuangan begitu ya, kalau untuk pendanaan dari infrastruktur sendiri, pasti kan membutuhkan dana yang cukup besar begitu ya. Nah itu ada nggak sih bantuan pendanaan atau investasi dari negara-negara baju begitu Pak? Ya, jadi infrastruktur itu pendanaannya memang ribet gitu loh. Kenapa? Kesatu, sifatnya kan amat sangat panjang gitu kan. Nah, sebagai contoh ya misalnya ya, toll road. Ya, toll road itu konsesinya bisa 30 tahun, bisa 50 tahun gitu. Tapi kalau kita pinjam uang dari bank, itu nggak ada yang 50 tahun gitu loh. Adanya paling 7 tahun, 10 tahun. Jadi itu kendala besar gitu loh. Jadi di Indonesia itu kadang-kadang untuk pembiayaan infrastrukturnya itu biayanya besar, tapi pendanaannya itu nggak gampang gitu. Nah itu kan dari pendanaan pinjam. Tapi kalau dari modal, kalau modal kan nggak ada masa akhirnya. Nah jadi yang kita lakukan itu kita masuk dengan modal yang cukup kuat dulu. Setelah itu baru kita bekerja sama dengan bank, kalau bisa tenornya itu jadi panjang-panjang gitu loh. Nah itu memang kesulitannya, tantangannya. Nah walaupun begitu, kalau misalnya infrastruktur itu bisa distruktur dengan baik, itu banyak sekali kelebihannya. Sebagai contoh nih, infrastruktur itu biasanya inflation proof. Jadi kalau inflation naik, revenue juga naik gitu. Lalu misalnya yieldnya kalau distrukturan baik juga baik gitu. Sebagai contoh kan toll road gitu. Kayaknya kan nggak habis-habisnya orang masuk ke toll road gitu kan, makin lama kan volumenya makin besar. Nah itu yang hal seperti itu tuh jadi plus minusnya lah gitu. Memang ada tantangannya, tapi ada juga nilai positifnya. Iya. Oke baik Pak Rida, terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu untuk Sama-sama, Anda. terima kasih. Ya pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama dengan Rida Wirakusuma selaku CEO of INA dan juga Chair of Finance and Infrastructure B20. Ini tentunya B20 yang telah selesai diselenggarakan berhasil melahirkan 4 legacy dan yang difokuskan salah satunya juga adalah transisi energi dan juga infrastruktur. Semoga warisan-warisan ini kedepannya bisa diimplementasikan hingga tahun-tahun setelahnya. CNBC Indonesia, Beyond Business.